warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah tentang akuntansi keuangan menengah 1. Ada yang tidak masuk hari ini? Izin, sakit gimana? Ada Bu, namanya Munir Bu. Ada izin Bu. Oke. Solihin sakit Bu. Munir lagi itu takar kambing. Oke, sebelum kita mulai ke materi hari ini, yang pertemuan kedua, marilah kita membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membacakan doa. Marilah kita bersama-sama kawan-kawan untuk memulai perkuliahan hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Sekarang pertemuan kedua tentang aset tetap atau fixed asset. Yang kemarin itu kan sudah saya ajarkan tentang framework ya, kerangka akuntansi keuangan untuk pertemuan pertama. Sekarang lanjut ke aset tetap. Jadi ada karakteristik aset tetap. Nah, yang pertemuan sebelumnya kita membahas tentang macam-macam aset ya. Di sini ada aset tetap tidak berwujud, kemudian aset tetap berwujud, kemudian aset lancar. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang ke aset tetap. Apa aja karakteristik aset tetap itu? Nah, di sini ada aset tetap merupakan aset jangka panjang atau relatif permanen. Yang kedua, merupakan aset berwujud karena terlihat secara fisik. Jadi ada barangnya, istilahnya gitu, dimiliki dan digunakan perusahaan, tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Nah, biasanya ini aset ini 12 bulan umurnya, jadi setahun aset tetap. Selanjutnya, nah, bagaimana mengklasifikasikan harga perolehan? Nah, jadi apakah pembelian berumur panjang? Jadi ada aset tetap itu ada harga perolehannya. Nah, jika tidak, ini masuk ke beban expense. Kalau ya, berarti aset digunakan dalam kegiatan produktif. Nah, ini masuk ke aset kegiatan produktif, dan di sini dibagi dua juga menjadi yang tidak produktif sama yang produktif, yang berumur 1 tahun biasanya aset tetap. Bisa digunakan investasi, kemudian bisa masih klasifikasi menjadi aset tetap. Selanjutnya, jadi biaya aset tetap. Bagaimana mengklasifikasikan biaya aset tetap? Selanjutnya, nah di sini ada tanah. Jadi tanah itu masuk ke aset tetap, tapi bisa juga untuk investasi. Nah, di sini ada harga beli, pajak penjualan, perizinan, komisi makelar, biaya balik nama, biaya survei. Nah, di sini biaya yang ada di tanah ya. Nah, contohnya pajak real estate ini melakukan pembongkaran bangunan yang tidak digunakan. Nah, ini masuk aset juga, aset tetap real estate, kemudian peralatan tanah, pengaspalan atau paving yang membatasi tanah. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya ada aset tetap berupa bangunan. Nah, di sini ada biaya-biaya yang harus
masuk ke bangunan ya, perolehan jasa arsitek, jasa insinyur, biaya asuransi selama konstruksi, bunga pinjaman untuk biaya konstruksi, dan jalan sekitar bangunan. Ini yang perlu diklasifikasikan di biaya bangunan. Ada pajak penjualan, PPN pajak penjualan, perbaikan pembelian bangunan bekas, modifikasi penggunaan, dan terakhir perizinan. Nah, di sini ada pengembangan tanah. Biasanya aset tanah itu bisa diperoleh dari jika ada pohon dan rerumputan, pagar, area parkir, penerangan halaman, dan pengaspalan area parkir. Nah, di sini berhubungan dengan aset dalam bentuk tanah. Selanjutnya, di sini ada mesin dan peralatan. Biasanya di pabrik-pabrik itu kan kalau aset tetap itu kan pasti dimasukkan ke termasuk mesin dan peralatan. Jadi biaya-biaya yang terdapat di dalamnya itu ada pajak penjualan, biaya angkut, pemasangan, perbaikan pembelian peralatan bekas. Nah, jadi biasanya di sini ada pertukaran ya, ada mesin lama dan mesin baru, itu yang berhubungan dengan aset mesin dan peralatan. Ini kemudian ada biaya lagi, biaya asuransi pengangkutan, perakitan, modifikasi penggunaan, pengujian sebelum penggunaan, dan terakhir perizinan. Yang tidak termasuk harga perolehan aset tetap, di sini ada kerusakan akibat kekerasan, kesalahan pemasangan, pencurian yang tidak diasuransikan, kerusakan selama bongkar pasang, dan terakhir denda perizinan. Jadi HPO-nya ini tidak termasuk ya, termasuk ke HPO. Sampai di sini ada pertanyaan tentang aset tetap dan harga perolehannya. Jelas. Ini masih contoh-contohnya, nanti sebelum kita ke penyusutannya. Jadi, kalau tanah itu kan tidak menyusut ya, tidak ada penyusutan. Makanya orang tua kita itu investasinya di tanah karena tidak ada penyusutan. Kenapa kok, Terus, Bu, saya tanya Bu, Arya Bu absen 12. Saya ingin bertanya Bu, kenapa tanah disebut tidak memiliki penyusutan Bu untuk investasi dan harganya kok mesti naik ya Bu? ya karena memang nggak nyusut kan dari alam, langsung alam. Maksudnya itu kan tidak ada pertukaran. Kalau di peralatan itu kan ada yang aset lama dan aset baru, misalnya mesin lama, mesin baru. Kalau tanah kan tidak ada. Kalau ada bencana alam, banjir, apakah itu ada penyusutan Bu? Ada, jadi bukan penyusutan namanya itu. Maksudnya harga perolehan tadi berkurang. Oh begitu. Perolehan yang tanah itu berkurang. Baik Bu, cukup jelas. Terima kasih Bu. Monggo dilanjut Bu. Selanjutnya ke perolehan aset tetap. Nah, di sini ada jurnal umum. Ini saya contohkan yang sederhana ya, ada pembelian misalnya dengan cara tunai. Jadi aset tetap pada kas. Aset tetap ini di debit, kreditnya kas, kan mengeluarkan kas. Kemudian kredit. Kalau secara kredit ini mesti timbul hutang. Apa-apa kalau kredit kan alokasinya ke hutang jurnalnya. Jadi aset tetap pada kas dan hutang. Nah, ini pembelian gabungan. Jadi ada pembelian secara lamsam. Alokasi harga perolehan ke masing-masing aset berdasarkan perkiraan harga pasar. Jadi harga pasar ini sama dengan harga wajar di
pengembangan. Jadi ada aset tetap pada modal. Aset ini ada di debit, modal kan saldo normalnya di kredit. Jadi aset tetap pada modal. Selanjutnya tentang depresiasi aset tetap. Nah, ini jika aset itu kan pasti ada yang aset tetap itu kan pasti dihitung mengalami penyusutan ya setiap tahunnya. Nah, di sini depresiasi ini apa sih artinya depresiasi? Jadi depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aset tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Jadi kalau aset tetap itu depresiasi, aset tetap berwujud depresiasi, kalau yang tidak berwujud itu amortisasi, seperti itu. Tapi sekarang kita bahas tentang aset tetap yang berwujud dulu, jadi penyusutannya dinamakan depresiasi. Dan selanjutnya sekarang ke materi. Bu Liana ya Bu ya? Ya, silakan Bu Liana. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan Bu Kartika ya, sampai metode jumlah angka tahun. Sekarang saya akan melanjutkan metode yang terakhir, yaitu metode saldo menurun negara. Jadi metode saldo menurun dan dari menggunakan tarif penyusutan dua kali tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Tadi saya jelaskan yang garis lurus dengan kita. Untuk rumus tarif depresiasi ini 100% dibagi taksiran umur manfaat dikali 2. Ini yang disebutkan ya, kali 2 ini pada tes penyusutannya yang membedakan metode ini dengan yang lain. Ini diberikan contoh yang berbeda dengan contoh tadi. Contohnya sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta disusahkan selama 5 tahun. Nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah pada tabel penyusutan. Nah, masuk ke slide berikutnya. Untuk tabel penyusutannya. Berikutnya. Nah, yang di tabel nilai buku aset yang sebelah kanan ya, itu 410 juta diambil dari harga perolehan itu tadi. Nah, ya yang itu. Disebutkan lagi yang penyusutan yang sebelah nomor 1 itu dihitung dari rumus tarif depresiasi. Sedangkan di akumulasi penyusutan ini menggunakan penyusutan di kolom kedua. Paham ya? Jadi kolom penyusutan itu kita pakai rumus tarif penyusutan 100% dibagi 5, ini ada ya, kali 2 sama dengan 40%. Coba dihitung 40% dari nilai buku aset atau harga perolehannya ada berapa? Kita hitung. Cek. Betul atau tidak? 164 juta sudah betul Bu. Sudah betul ya. Coba yang lain nanti kita cek terus ke bawah ya untuk melihat apakah betul atau tidak. Dari penyusutan yang 1 sampai 5 ini di kolom ketiga nanti kita jumlahkan 164 juta ditambah 98 juta 400 itu masuk akumulasi penyusutan di tahun ke-2 dan itu selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Bu tanya Bu Kartika, 246 juta ini gimana ngitungnya ya Bu? Bu Kartika. Ya itu ada mana? Ini. Nah, ini 410. 410.
kurangi 164. 410 kurangi 164. Oh iya Bu, 246 betul Bu. Terima kasih. Berarti ini dikurangi lagi ya Bu ya. 246 kurangi 98 gitu ya. Ya, ini saya kasih tanda ini. 262 ini berarti 262 ini berarti 164 ditambah 98 gitu ya. Oh gitu. Ya ya. Maaf Bu. Panahnya itu lebih aja. Ya, kelihatannya panahnya kurang sesuai ini Bu. Panahnya aku sekarang aja. Ye. Baik, sampun Bu. Sudah paham. Sudah jelas. Sudah jelas ya, 3 metode penyusutan ini. Jelas Bu. Masuk slide yang terakhir ya, Bu Kartika ya. Akan yang terakhir. Jadi ini oleh-oleh dari saya dan Bu Kartika selaku tim ya Bu ya, untuk saudara-saudara sekalian dibawa pulang di rumah. Itu tugas bahasanya. Silakan hitung penyusutan yang terjadi pada aset tetap yang Anda miliki dengan menggunakan metode penyusutan angka tahun ataupun saldo menurut berganda. Silakan saudara-saudara membuat 3 metode depresiasi terhadap aset tetap yang dimiliki di rumah. Terserah masih tetap apa, beli rumah, beli mobil, terserah. Terserah ya Bu Kartika ya, betul? Iya betul. Bu, nilainya bebas Bu. Nilai aset tetapnya maksudnya? Nilainya bebas ya atau bagaimana? Ya, nilainya bebas. Yang penting tidak sama dengan PPT ini tadi ya. Tidak boleh sama dengan PPT-nya. Ya, siap Bu. Kapan Bu? Pertemuan depan ya, pertemuan ketiga. Kumpulkan. Siap. Siap Bu. Terima kasih Bu oleh-olehnya. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama. Silakan Bu Kartika. Ya, jadi saya bisa simpulkan untuk kuliah hari ini aset tetap itu bermacam-macam jenisnya ya. Tapi kita harus menghitung metode penyusutan di aset tersebut karena hal itu sangat penting kita lakukan untuk menghitung penyusutan karena biar kita tahu berapa nilai aset yang kita miliki. Oke. Terima kasih karena sudah mengikuti perkuliahan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih semua.